Yo guys, kembali lagi dengan video top 10 anime lainnya ya kan, masih bersama narator kalian Bagi Marti di sini. Dan kali ini kita akan bahas 10 anime martial arts atau bela diri yang MC-nya hanya menggunakan tangan kosong namun overpower. Di sini gue nggak akan masukin anime Bagi ke dalam list. Ya karena animenya udah terkenal banget. Dan pasti kalau ditanya anime bela diri yang muncul pertama kali adalah anime Baki. Ya, kalau yang belum nonton silahkan nonton juga nih anime Baki. Oke guys, tapi sebelum masuk videonya, jika kamu baru dengan channel ini silahkan klik tombol subscribe. Maka kamu akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang lagi kamu cari, beserta info-info update mengenai anime terbaru. Dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Kalau ada yang subscribe kan, saya makin semangat bikin videonya. Oke, mari lanjut ke videonya. The Unlimited Yobu Kyosuke merupakan spin-off atau cerita sampingan dari anime Zettai Karen Children yang menceritakan Yobu Kyosuke dari organisasi esper kriminal bernama Pandra. Dia mengundang banyak esper untuk bergabung dalam organisasinya. Suatu hari ia tertangkap dan dipenjara, namun Yobu memang sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Ya karena dia ingin merekrut lebih banyak esper lainnya teman-teman. Kemudian Yobu ditahan di sebuah pulau penjara esper. Di sana dia bertemu dengan Andi Hinomiya yang memiliki mata yang unik berbeda dari yang lain. Yobu pun tertarik dengan Andi Hinomiya dan berniat merekrutnya. Tapi siapa sangka sebenarnya Andi adalah seorang penyelidik Usei atau organisasi yang ingin menyusup ke dalam Pandra teman-teman. Concrete Revolution Shojin Genso menceritakan di sebuah dunia yang sudah berhasil mengungkap mengenai manusia super dan juga sejenisnya teman-teman. Para manusia super juga harus menjaga identitasnya dari lingkungan sekitar, dan ini merupakan tugas dari Biro Manusia Super. Misi khusus yang dilakukan oleh biro ini adalah mengidentifikasi sekaligus mendekati para manusia super, kemudian melindungi mereka teman-teman. Nah dari sana terdapat seorang anggota dari biro tersebut yang bernama Jiro Hitoyoshi, salah satu karakter protagonis di dalam anime ini teman-teman. Dia adalah seorang yang bertugas dengan keuletan dan cepat di dalam tugasnya. Dikarenakan sebuah insiden akhirnya, dia harus meninggalkan organisasi itu, dan sekaligus dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dimension W. Di masa depan terjadi krisis energi dunia, namun pada tahun 2071, permasalahan tentang energi dunia dapat diselesaikan. Setelah ditemukannya sebuah jaringan yang bernama coil, yang dapat mengekstrak energi dari suatu sumber yang diperkirakan tak terbatas. Sumber itu adalah dimensi W, yaitu dimensi keempat yang berada di atas dimensi X, Y, dan Z. Di sisi lain beredar coil ilegal yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tak bertanggung jawab. Polisi tidak bisa berbuat terlalu banyak untuk mengatasi mereka. Namun Mabuchi Kyoma, karena suatu alasan ia sangat membenci coil. Namun orang yang membenci coil itu malah ditugaskan untuk mengumpulkan coil ilegal yang marak beredar. Mabuchi kemudian dibantu oleh android unik bertenaga coil bernama Mira. Yosakura Quartet Hananouta bercerita tentang 4 sekawan yang berusaha menjaga kota Shin Sakura dari bahaya. Kota Shin Sakura adalah kota di mana manusia dan yokai hidup bersama. Kota ini memiliki dinding pelindung dari batang pohon sakura yang disebut The Seven Pillar. Pilar-pilar sakura inilah yang menghubungkan satu-satunya antara dunia manusia dan dunia yokai. Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian aneh yang terjadi, mereka bersama harus mampu melindungi The Seven Pillar, kota Shin Sakura ataupun teman-teman mereka. Hitori no Shita menceritakan Zhang Chulan, seorang mahasiswa biasa yang kemudian terjebak dalam insiden mengerikan yang terjadi di sebuah desa kecil. Zhang Chulan berjalan untuk mengunjungi makam kakeknya. Dia melihat seorang gadis misterius sedang menggali salah satu makam di area kuburan. Tak lama kemudian, sekelompok zombie mengerikan datang menyerang. Dengan senjata pisau besar, gadis misterius itu melawan para zombie dan segera meninggalkan Chulan begitu saja. Namun di hari berikutnya, Chulan bertemu gadis itu lagi di kampusnya. Sejak saat itu, kehidupan biasa Chulan mulai bergerak lebih cepat dan menyeretnya dalam pertempuran antar pemilik kemampuan khusus.
Ini anime demi dapatin bento murah aja sang MC mesti babak belur gak karuan. Anime bento bermula dari Yosato yang ingin membeli bento dengan harga murah. Namun seketika itu juga ia tergeletak babak belur di lantai restoran. Keesokan harinya ia masuk ke rumah sakit dan mengalami amnesia. Nah, malam harinya ia ingin membeli bento lagi di supermarket yang sama. Namun kejadian yang sama terjadi lagi. Ia pun akhirnya sadar bahwa untuk mendapatkan bento dengan harga murah butuh perjuangan. Ia harus bertarung sengit melawan orang lain. Esok harinya ia diajak oleh sebuah grup, yaitu sekelompok petarung terkuat di supermarket bernama Senya Rizui. Akhirnya Yosato pun belajar bagaimana cara bertarung, mengalahkan lawan-lawannya, dan mendapat bento dengan harga murah. Majide Watashi Nikoi Shinasai. Anime ini menceritakan tentang kehidupan dari Naoe Yamato, murid tingkat 2 yang berada di Kawakami Academy. Ia menjalani kehidupannya dengan sangat baik bersama dengan teman-temannya yang merupakan anggota dari Kazama Family, teman-teman. Mereka semua sudah saling kenal saat kecil dan melakukan hal bersama juga. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki markas rahasia, teman-teman. Pada semester baru, mereka menerima 2 anggota baru. Semua mulai berubah ketika mereka mulai untuk menentukan masa depannya, tanpa terkecuali Yamato yang berjuang untuk cintanya tersebut. Medaka Box. Anime ini bercerita tentang kehidupan seorang murid perempuan yang bernama Medaka Kurokami. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat karismatik dengan penampilan yang menarik, yang bersekolah di Hanokiwa Academy. Walau ia masih kelas 1, dia terpilih menjadi ketua OSIS dengan 98% suara, teman-teman. Setelah beberapa lama menjalani kehidupan sekolah, OSIS mempelajari kalau pimpinan sekolah mempunyai suatu rencana dan disebut dengan flash plan, suatu program yang menjadikan siswa sebagai bahan eksperimen. Para siswa dijadikan eksperimen untuk menjadi abnormal atau manusia yang memiliki kemampuan di luar manusia atau kemampuan super. Musibugyo. Anime ini bersetting Jepang pada zaman Edo yang bercerita tentang seorang samurai bernama Jinbe yang datang ke Edo menggantikan ayahnya yang dipanggil oleh Musibugyo. Musibugyo ini adalah sebuah kelompok yang terdiri atas ahli tarung yang ditugaskan untuk membasmi serangga-serangga raksasa yang muncul tanpa alasan di kota ini. Pada saat kedatangan Jinbe di Tokyo, ia dijemput oleh Kotori. Kotori kaget karena kenapa malah Jinbe yang datang bukan ayahnya. Awalnya ia ragu dengan kemampuan Jinbe, namun setelah kejadian di mana Jinbe membasmi seekor serangga monster, Kotori pun secara resmi menerima Jinbe sebagai anggota Musibugyo. Tabu Tato menceritakan mengenai seorang anak SMP bernama Justice Akatsuka atau biasa dipanggil Seigi. Dia bukanlah seorang anak yang berprestasi, akan tapi dia memiliki kelebihan yakni kemampuan bela dirinya yang dapat diandalkan, teman-teman, serta keinginan untuk melindungi siapa saja yang lemah. Pada suatu ketika dia menyelamatkan seorang tunawisma yang sudah tua dari sekelompok preman. Setelah itu orang yang telah dia selamatkan memberikan sebuah tato pada lengan sebelah kanan Seigi. Tanpa diduga ternyata tato yang diberikan menyimpan sebuah kekuatan yang besar dan juga kuat, yang menjadi incaran dari banyak orang. Dan pada saat itu akhirnya dia masuk ke dalam kondisi yang terpojok. Namun kemampuan bela dirinya tidak mampu dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan akhirnya tanpa sengaja dia membangkitkan sebuah kekuatan baru di dalam tatonya karena ia lakukan untuk bertahan hidup. Tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti guys, dan juga like videonya. Silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar. Share juga ke teman dan juga grup kamu, WhatsApp, FB, dan sebagainya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Tetaplah nonton anime and stay wibu.